Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Anissa dengan NIM 202020207063 dari kelas pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menampilkan video pembedahan ikan nila saya. Selamat menyaksikan. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada lateks atau sarung tangan, terus ada pisau kecil, gunting, pinset, dan yang paling penting itu ada ikan nilanya. Awalnya, makanan itu akan masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut ikan ini terdapat gigi-gigi kecil yang berfungsi untuk membantu pencernaan secara mekanik. Selanjutnya itu, makanan akan diteruskan ke esofagus. Dari esofagus itu, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, ini lambung ikan yang berbentuk seperti kantung. Terlihat lambung itu menyambung dengan saluran esofagus. Di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk mekanik oleh kontraksi dari lambung, kemudian untuk kimiawi itu dari enzim-enzim. Setelah dicerna oleh lambung, makanan akan berbentuk kim yang akan masuk ke dalam usus. Dari usus itu terjadi penyerapan nutrisi makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan mineral lainnya yang nantinya itu akan disalurkan sampai ke usus. Dari usus itu akan disalurkan ke rektum, dan dari rektum akan menyambung ke anus. Organ utama pada sistem peredaran darah ikan nila yakni jantung. Di jantung terdapat antrium dan ventrikel. Sistem peredaran darah pada ikan nila yakni sistem peredaran darah tertutup. Pada jantung terdapat vena cardalis anterior yang akan memompa darah dari jantung menuju kepala. Kemudian vena cardalis posterior juga yang akan memompa darah dari jantung ke bagian ekor. Nah, di dalam jantung itu terdapat sinus venus yang merupakan organ tambahan dari jantung. Untuk sistem pernapasan pada ikan nila, pada saat air masuk ke dalam mulut, maka operkulum menutup air yang masuk ke dalam mulut dikeluarkan kembali melalui operkulum. Pada tutup insang, oksigen yang terkandung dalam ikan akan ikut oleh kapiler darah dalam insang. Begitu juga pada karbon dioksida dikeluarkan melalui operkulum.
pada insang, jika kita amati lebih dekat, maka dapat dilihat insang membuka dan menutup. Nah, hal ini bisa kita lihat ikan itu bisa bernafas. Ini merupakan insang yang sudah dipisahkan dari tubuh ikan nila. Bisa kita lihat bagian-bagian insang. Yang pertama, yakni ada gigi insang. Bentuknya bergerigi. Kemudian yang kedua itu ada lengkung insang, bisa dilihat. Terus yang ketiga itu ada lembaran insang. Untuk otot pada ikan nila merupakan jenis otot diskin. Otot ikan nila itu terdiri dari beberapa bagian, seperti epaksial atau bagian atas, hapaksial atau bagian bawah, myomers, myocentum, spektum, skeletok, neus horizontal. Baiklah, ini merupakan sistem saraf pusat pada ikan nila. Pertama, itu bagian otak depan, fungsi telesemplon sebagai penghantar impuls bau. Nah, selanjutnya itu di belakang ada dieseplon yang berfungsi sebagai berhubungan dengan hormon. Di belakang dieseplon terdapat mesencephalon, yaitu otak tengah yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Kemudian metencephalon yang terdapat cerebellum berfungsi untuk mengatur keseimbangan ikan di air. Dan di belakang metencephalon terdapat mesencephalon, yaitu otak belakang posterior atau membran obrit mata yang berfungsi sebagai pusat saraf sensorik.